Yang namanya gagal ginjal akut itu definisinya adalah gangguan fungsi filtrasi dan ekskresi dari ginjal yang terjadi dalam hitungan hari atau minggu, berarti terjadi dalam waktu yang akut. Kenapa sih bisa terjadi gangguan fungsi filtrasi? Nah, gangguan fungsi filtrasinya ini terjadi karena patofisiologi intinya itu terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, sehingga produksi urinnya akan berkurang nih. Nah, laju filtrasi glomerulus itu dia berbanding terbalik dengan tingkat serum kreatinin. Jadi kalau serum kreatininnya semakin tinggi, laju filtrasi glomerulusnya akan semakin rendah. Oke, jadi tolak ukurnya dua ya, kreatinin serum dan juga produksi urinnya. Kalau laju filtrasi glomerulusnya semakin turun, otomatis produksi urinnya juga akan semakin berkurang. Jadi apa sih kriteria diagnosis dari gagal ginjal akut dari definisinya itu? Yang pertama, kenaikan kreatinin serum lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Atau gampangnya, kenaikan kreatinin serum lebih dari 1,5 kali dari nilai dasar. Dan turunnya produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam. Nah, itu kita udah bisa mendiagnosis ke gagal ginjal akut. Cuman masalahnya di skenario di pertanyaan yang ini, dia ingin menanyakan gagal ginjal akutnya masuk tipe yang mana. Nah, ada beberapa kriteria yang membagi tipe-tipe gagal ginjal akutnya ini. Ada yang membaginya berdasarkan staging, ada yang membaginya berdasarkan rival kriteria juga. Nah, sebenarnya ini nggak jauh beda sih antara staging dan rival kriteria. Nah, berdasarkan staging, si gagal ginjal akut itu ada yang pertama gagal ginjal akut stage 1. Stage 1 itu gampang, kita lihat dari serum kreatininnya dan urin outputnya. Serum kreatininnya kalau yang stage 1 itu meningkatnya sekitar 1,5 kali dari nilai baseline, nilai normal, atau produksi urinnya dia sudah mulai berkurang selama 6 jam. Oke, nah yang stage 1 ini sejalan dengan kriteria rival yang pertama. Rival itu singkatan dari risk, injury, failure, loss, dan end-stage kidney disease. Nah, yang stage 1 ini sama dengan kriteria rival yang pertama, yaitu acute kidney risk. Jadi dia peningkatan serum kreatininnya hanya sekitar 1,5 kali dari batas normal, nilai baseline normal. Kemudian ada yang stage 2. Nah, yang stage 2 ini peningkatan serum kreatininnya udah mulai meningkat lagi tuh, yaitu sekitar 2-3 kali dari nilai baseline, 2-3 kali dari nilai baseline. Kemudian dia udah mulai oligourinnya, produksi urinnya udah mulai berkurang dalam jangka waktu 12 jam. Nah, ini sejalan dengan kriteria rival yang kedua, yaitu injury. Serum kreatininnya meningkat lebih dari 2 kali lipat dari nilai baseline normal. Oke, nah ada juga stage yang ketiga, gagal ginjal akut stage yang ketiga. Stage yang ketiga ini kalau peningkatannya lebih dari 3 kali lipat serum kreatininnya, atau gampangnya serum kreatininnya lebih dari 4,0 mg per desiliter. Dan pasiennya mengeluhkan anuri biasanya dalam 12 jam terakhir. Nah, ini sejalan dengan kriteria rival yang ketiga, yaitu failure. Sama aja kriterianya sama yang stage 3. Tambahannya, kalau rival, ini ada loss dan end-stage kidney disease. Kalau yang loss berarti si kreatinin serumnya itu tetap meningkat dalam waktu 4 minggu. Jadi nggak turun-turun tuh kreatinin serumnya dalam 4 minggu. Kalau end-stage ya sudah jelas masuk ke CKD ya. Kalau kelainan fungsi ginjalnya berlangsung lebih dari 3 bulan. Oke, kita balik lagi ke skenario. Nih, ini gampang banget ya. Kalau misalkan di soal UKM PPD nggak usah pikir terlalu panjang. Kalau udah ada keluhan pasien sulit kencing, terus ada di hasil pemeriksaan laboratoriumnya ada kreatinin serum, wah itu kita harus udah curiga ke arah gagal ginjal akut. Tinggal kita cocokkan dengan kriteria rivalnya, diagnosisnya ke arah mana, gitu kan gampangnya ya. Nah, ini dia tidak kencing lebih dari 12 jam. Berarti pasiennya ada anuri ya selama 12 jam. Kemudian kreatinin serumnya lebih dari 4,0 mg per desiliter. Tadi kalau kriteria yang itu masuknya ke yang mana? Masuknya ke acute kidney failure yang ini. Berarti yang ini diagnosisnya adalah yang acute kidney failure. Oke. Kita bahas lagi.
Nih, ini tadi kriteria rival kita udah bahas ya. Kita bahas lagi. Nah, kalau misalkan di UKM PPD itu, selain nanti ditanyakannya adalah gagal ginjal akut berdasarkan diagnosis dari kriteria rival, selain soal yang ini, itu biasanya juga di UKM PPD ditanyakan si gagal ginjal akutnya ini etiologinya dari mana. Prerenal kah, renal, atau postrenal. Nah, intinya si etiologi dari gagal ginjal akut ini sebenarnya yang menyebabkan itu tadi, kembali lagi ke definisinya, yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Sehingga efeknya apa? Efeknya kreatinin serumnya akan meningkat, dan yang kedua produksi urinnya akan berkurang dalam jangka waktu yang akut ya. Oke, nah jadi ada penyebab prerenal, renal, dan postrenal. Nah, kalau dari prerenal, apa sih yang menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya akan berkurang? Ya jelas, kalau misalkan aliran darah ke ginjalnya berkurang, sebelum dia masuk ke ginjal itu berkurang, itu bisa menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya menurun, terutama di antaranya ada hipovolemia. Jadi pada kondisi-kondisi perdarahan berat, kemudian diare dan muntah-muntah yang hebat, itu bisa menyebabkan hipovolemia, sehingga aliran darah ke ginjal menurun tuh. Nah, alhasil laju filtrasi glomerulusnya juga akan menurun, sehingga timbul gagal ginjal akut. Kemudian ada decrease cardiac output juga, decrease decrease cardiac output, kemudian juga congestive heart failure yang menyebabkan volume darah ke ginjalnya berkurang. Atau bisa juga karena autoregulasi ginjal yang terganggu karena obat-obatan, yaitu NSAID, S-inhibitor, atau siklosporin. Kemudian yang kedua ada karena disebabkan oleh gangguan di renal, intrinsik, berarti penurunan laju filtrasi glomerulusnya memang murni karena kerusakan di ginjal. Bisa kerusakan glomerulus, bisa kerusakan tubulus, ataupun bisa kerusakan pada vaskulatur ginjalnya. Kalau pada kerusakan glomerulus, contohnya yang sering menyebabkan gagal ginjal akut yaitu glomerulonefritis akut, GNA, atau kerusakan tubulus, akut tubular nekrosis, juga merupakan gagal ginjal akut, atau kelainan vaskular seperti vaskulitis, dan krisis hipertensi, malignan hipertensi ini. Kalau misalkan pasien-pasien hipertensi, tekanan darahnya sudah sampai krisis hipertensi lebih dari 180 sistoliknya, itu bisa menyebabkan aliran darah ke ginjalnya juga menurun, sehingga akhirnya laju filtrasi glomerulusnya juga akan menjadi turun. Nah, yang terakhir ada postrenal, penyebabnya postrenal. Nah, kalau kelainannya postrenal berarti kelainannya setelah ginjal, di mana dia akan menyebabkan obstruksi dari aliran urin. Kalau terjadi obstruksi aliran urin, kemudian terjadi black flow urin ke arah ginjal, itu akan menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya menurun, sehingga timbul gagal ginjal akut. Nah, apa sih postrenal? Contohnya, misalkan obstruksi di buli-buli, karena misalkan ada massa intraabdomen, atau karena adanya batu ginjal, batu saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang postrenal. Sip. Oke, udah bisa ya. Jadi nanti ada pertanyaan nih, ini gagal ginjal akutnya dikarenakan karena etiologi dari prerenal, renal, atau postrenal. Gampangnya, lihat aja dari riwayat penyakit pasiennya. Dia ada kelainan yang mengurangi aliran darah ke ginjal kah, seperti hipovolemia, atau ternyata memang ada kerusakan di ginjal kah, atau karena memang kerusakan di organ-organ setelah ginjal yang menghambat aliran ekskresi urinnya, sehingga terjadi backflow yang akhirnya LFG-nya juga akan menurun. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh silahkan langsung saja ketik di kolom chat ya, biar nanti sekalian kita bahas sama-sama. Oke, nah ini yang tadi kenapa sih kelainan tubular bisa menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya juga menurun. Misalkan ada kerusakan di tubulus nih, gara-gara akut tubular nekrosis. Nah, dia akan merangsang suatu sistem inflamasi, sehingga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah di glomerulus. Alhasil LFG-nya menurun, intinya kayak gitu. Itu bahas singkat aja ya. Oke. Nah, gimana sih selain dari keterangan skenario-nya, selain dari riwayat penyakitnya, apa sih yang dapat membedakan kita menduga bahwa gagal ginjal akutnya ini disebabkan prerenal, renal, atau postrenal? Gampangnya, biasanya kalau di skenario UKM PPD, kalau dia penyebabnya adalah gagal ginjal akut yang renal, yang disebabkan terutama karena akut tubular nekrosis nih, di skenario-nya bakalan dikasih keterangan adanya sedimen granular coklat seperti lumpur atau madi brown. Nah,
Kalau ada keterangan kayak gini, udah deh langsung pilih jawaban yang akut tubular nekrosis kayak gitu. Nih, kalau misalkan ada sedimen coklat kayak lumpur kayak gini, muddy brown cast, itu kita langsung diagnosisnya ke akut tubular nekrosis. Oke. Oke, sekarang apa cara ngebedain dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis? Cara ngebedainnya ya tadi, kalau gagal ginjal kronis harus ada trias CKD-nya ya. Ada anemia, hipertensi, dan edema pretibial. Kemudian dari pemeriksaan penunjangnya, kalau dari gagal ginjal akut, biasanya pemeriksaan OSG renalnya masih normal, ukuran ginjalnya normal. Beda dengan CKD, ukuran ginjalnya pasti mengecil, terlihat mengecil pada pemeriksaan OSG. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk tata laksananya apa sih? Nah, untuk tata laksananya biasanya yang sering keluar di soal-soal UKM PPD adalah kapan kita harus segera melakukan hemodialisis pada pasien-pasien gagal ginjal akut. Nah, ini ada tips dari Sinaps untuk menghafalkan indikasi dari hemodialisis sito pada pasien gagal ginjal akut, yaitu ada A, I, U, E, O. A-nya bila pasiennya terdapat asidosis berat. I-nya bila pasiennya terjadi intoksikasi, terutama metanol, litium salisilat. Kemudian U-nya bila kadar ureumnya lebih dari 200 mg per desiliter. E-nya bila ada gangguan elektrolit seperti hiperkalemia, hiperkalsemia, hipernatremia, hiponatremia. Kemudian O-nya bila terjadi overload cairan yang ditandai dengan salah satunya edema paru. Nah, kalau misalkan pasien dengan gagal ginjal akut, tadi gagal ginjal akut kan berarti ada oliguuri, minimal dalam 6 jam, kemudian peningkatan serum kreatinin, terus ternyata di skenario-nya ada AIUEO ini nih. Oh ya udah berarti kalau ditanya tata laksana pilihlah yang hemodialisis itu kayak gitu ya.